Oke, kembali lagi di Oik Channel. Oke, kembali lagi di Oik Channel. Salam Rahayu. Oke, udah lama nggak upload ya saya. Jadi ini merindukan. Kok merindukan? Jadi rindu dengan konten-konten yang kita bikin sebelumnya. Memang berbeda di sini. Di sini nggak ada Mas Brewok. Dia lagi jadi kameramen di belakang. Tapi saya ditemani sama Mas Brewok satunya, yaitu Mas Luhur. Selamat datang Mas Luhur. Selamat. Baik. Nah, kenapa ada Mas Luhur di sini? Kita ini akan membahas tentang suatu apa Mas? Tren apa ya? Yang tren ya. Lagi tren Terus dia, anginnya sepoi-sepoi guys di sini. Hasil bumi yang patut dibanggakan oleh Indonesia, betul nggak Mas? Betul. Ya, tembakau sendiri itu kan, rokok saya. Jadi santai aja Mas ya, sambil ngerokok, sambil ngopi, tapi gak ada kopi nih. Hei, pelayan, kopi dong. Jadi ngene Mas, tak delok-delok akhir-akhir tahun niki, akhir-akhir iki lah, sing jenenge tembakau iku kok lagi munggah. Lah tembakau itu sebenarnya apa tuh Mas? Tembakau ya tembakau. Nah iya itu. Kok iso sampai jadi tren ngono lho? Kok iso sampai jadi tren? Ya kalau menurutku ini mungkin pandemi ini ya. Pandemi tadi banyak teman-teman yang mungkin kehilangan pekerjaan atau mungkin ya lagi susah lah. Jadi tembakau ini kelinting ya, tingwe ini jadi tren karena rokok semakin naik, terus kena pandemi ini jadi susah. Kadang ya ada teman-teman kita sebagian yang kena PHK juga, nggak ada pekerjaan. Biar tetap ngebul, ya ini berhemat. Jadi solusi ya. Solusi. Tembakau ini ya. Nah, ini istilah yang unik gitu tadi, apa namanya? Tingwe, ngelinting dewe. Ngelinting dewe. Awalnya dari mana toh Mas? Tingwe istilah itu. Kok unik temen ini? Kalau yang menemukan nggak tahu ya, mungkin yang penemunya namanya juga tingwe. Namanya tingwe. Seperti benua Amerika, yang menemukan kan Amerigo. Wah, Christopher Columbus. Apa itu? Enggak ya, teman-teman. Jadi tembakau ini selain menjadi, ya itu alasan menjadi trendsetter di akhir-akhir ini, itu karena salah satunya faktornya dari faktor ekonomi. Karena lebih irit dan lebih banyak. Karena kan kita beli satu pak itu 25.000 satu minggu bisa 175 lah. 175. Nah, kalau kita pakai tembakau ya seminggu cuma 20.000 bisa. Bahkan saya sendiri ya teman-teman ya, di sini dulur-dulur semua nih ya. Saya juga beli tembakau 1 bulan nggak habis-habis sampai sekarang Mas. Berapa? Cuma beli harga 15.000. 15.000. Nggak habis-habis sampai sekarang. Iritnya sekali. Juga keunikan tembakau teman-teman ya. Itu terhadap ada pada ini cara ngelintingnya, Ngelintingnya, seninya. terus juga macam-macam tembakau macam-macam juga. Kebetulan di depan kita ini ada beberapa jenis tembakau ini dari berbagai daerah di Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Nah, coba deh, Mas Luhur ini ahlinya dalam tembakau. Seorang profesor tembakau. Yang pertama ada tambeng. Monggo Mas, dijelaskan tambeng ini gimana, dari mana, teksturnya gimana? Kalau tambeng ini setahu saya ya dari Situbondo. Dari Situbondo, desanya namanya Tambeng. Kalau nggak salah Tambeng Besi. Jadi tambeng ini sebenarnya cuma ada di satu desa itu aja.
Jadi karena ini tembakau mahal ya kan. Jadi banyak banyak tiruannya juga di pasaran itu. Oh gitu. Iya, tambang ini karena tembakau mahal. Jadi banyak apa istilahnya tambang KW. Kok bisa dia jadi tembakau mahal nih? Karena gini, tembakau kadang di satu daerah itu mungkin kelerengannya ada ketinggiannya juga mempengaruhi gitu loh. Gitu. Jadi ada satu desa yang bagus itu yaitu produksi tambang ini. Desa Tambeng, Desa itu Tambeng. besi itu ya. Katanya di situ Bondo, Jawa Situ Timur. Bondo. Jawa Timur teman-teman. Nah, kalau dari rasa, tekstur, warna, bentuk itu gimana? Kalau rajangannya gini halus, Oh. tambang itu. Gitu. Rajangannya halus, terus baunya biasanya wangi. Wangi. Jadi kan ada tembakau itu ada yang karakternya kayak putihan kayak Mil. ya kayak Marlboro. Marlboro gitu ya. Nah ini aromanya khas kalau tambang ini. Aromanya khas. Aromanya khas. Itu biasanya kalau tambang sendiri nih ya, itu cocok buat seorang perokok yang kayak gimana, Mas? Ya biasa mungkin mil surya Oh, cocoknya ke situ ya. ya. Kalau yang biasa putihan biasanya nggak cocok malah. Kenapa, Mas? Terlalu berat menurut Terlalu berat ya. mereka ya. Terlalu maskulin. gitu. Terlalu selera pemberani lah. Selera pemberani, plus mile ya. Jadi gitu. Itu tambeng. Tambeng. Nah, di sini itu ini dari Situ Bondo. Situ Bondo. Nah, ini ada Bukabu Super. Tembakau Bukabu Super. Ini dari mana, Mas? Bukabu ini juga macam-macam. Oh, Bukabu itu kalau nggak salah ini nama bibitnya sebenarnya. Jadi nama bibit. kalau ini katanya teman-teman dari Madura. Ada juga Bukabu dari Jawa Timur juga ada. Di daerah Jember gitu ada. Oh, ada. Ada Bukabu. Jadi kadang beberapa tembakau itu sama bibit cuman dia nanamnya beda. Jadi dinamai nama tempat biasanya gitu. Oh, gitu. Oh, berarti Bukabu sendiri ya tadi itu ya, apa? Ya. Bibit dari Bibit, tembakau, jenis bibit. tembakau ya. Yang dasarnya nih berarti. Ya, Berarti sama kayak kopi ya tembakau sama kayak itu kopi. ya? Apakah kalau di kopi nih ya apa namanya, spektakel sebentar lah ya. Kopi ini kan kalau ditanam di daerah yang deket apa namanya buah-buahan, dia rasanya kayak buah-buahan. Ya. Apakah itu terjadi juga pada tembakau, Mas? Kalau tembakau nggak seberapa sih, tapi mempengaruhi sebenarnya. Mempengaruhi juga. Apa yang pernah dirasain kalau menemukan kayak gitu-gitu? Jadi contohnya gini, sama-sama katakan bibit Bukabu gitu. Iya. Kita tanam di Sidosermo, satunya di Njojoran. Ya kan, bibitnya sama, cuman tanahnya beda, terus perawatan juga mempengaruhi juga, nggak boleh. Mungkin kelembapannya juga dijaga waktu nyimpen itu. Prosesnya. Oh, cuaca dan tekstur tanah ya yang Iya, tekstur tanah. menyebabkan hal-hal yang berubah-berubah. Nah, Oh, gitu. Ini berarti Bukabu sendiri tuh macam-macam ya, bisa macam-macam. dari Yang saya tahu ada di Madura, ada di daerah Jember, Situ Bondo juga ada Bukabu. macam-macam ternyata. Ini Ada juga tambang Bukabu. Tambang itu kan tempatnya. ya, Bukabu itu bibitnya. Jadi bibit Bukabu ditanam di tambeng. desa tambang Desa itu. Tambeng tadi. Oh, Tetap gitu. namanya tambang. Macam-macam rupanya ya. Unik, saya baru tahu kalau Bukabu itu jenis dasar gitu. Kalau ini, Mas, aku lihat dari tadi itu ada yang ijo-ijo. Oh. Yang saya tahu, yang hijau itu cuma Aceh Gayo. Tapi ini ternyata ada kemeloko. Nah, kemeloko ini dari mana, Mas? Kemlokon dari Temanggung. Temanggung, Jawa Tengah. Ya, Eh, Temanggung Jawa Tengah. Nah, ini kalau nggak salah dengar-dengar dari teman-teman harus dicampur. Kenapa, Mas? Soalnya ini berat. Jadi isapannya ini cenderung berat kalau daerah Temanggungan itu. Oh, gitu. Jadi kalau yang nggak kuat biasanya dicampur. Katakan dia kasih tambang terus ini disuiri sedikit gitu di atas. Tergantung selera juga. Jadi uniknya tembakau ini kita bisa mix sesuai selera.
berkarya dalam tembakau, Nah, berkarya dalam rasa. Unik juga berarti. Jadi nanti mungkin menemukan cita rasa yang gimana gitu. ada kayak Uniknya gitu. ya. Ada penikmat tingwe itu yang satu persatu. Kalau saya lebih ke apa namanya original, jadi Original satu-satu gitu. Satu-satu. Ini buat selingan. Ada teman-teman yang dimix, dicampur gitu ada. Biasanya kalau dari pengalamannya Mas Lur sendiri nih ya, mix yang paling enak itu apa? Kalau menurut saya ya Dharma Wangi sama Gayo. Dharma Wangi. Dharma Wangi Oh, ini Dharma Wangi. Nah, Sama- Dharma Wangi campur Gayo. Gimana rasanya? 1:1, gurih. 1:1. Nah, kan kita kalau nyomot bako nih ya, Nah, kan comot nih, comot. Udah nggak tahu ukurannya nih. enggak, maksudnya 1:1 itu sama 50-50. Jadi apa namanya? Misalnya Dharma Wangi setengah, Gayo setengah. Oh. Jadi satu linting itu. Oh gitu. Nah, kalau Temanggungan ini biasanya campur cengkeh, karena kalau campur cengkeh rasanya itu jadi halus, sedikit halus. Oh, jadi sedikit halus. Jadi kalau budayanya orang Jawa Tengah, Jawa Tengah. Temanggung ya, itu tembakonya campur cengkeh, bahkan menyan, tahu menyan? Menyan. Menyan, Yang buat ya menyan, kelembak. Serius? Iya, dicampur juga. dicampur juga. Jadi cuman ditaburi di atasnya itu. Itu mau nganu bako apa nganu setan? Berarti kalau untuk apa namanya di Jawa Timur gini jadi aneh gitu. Lah iya kan? Nah, tapi mereka memang budaya seperti itu. Pernah ngerasain, Mas? Pernah. Gimana? Nggak cocok. Jadi wangi nang cangkem iso. Lah anak disumpet nang warung. Sing warung sapa ngobong menyan. Dukun. Ternyata itu campurannya bako. Iya. Wah, ada Dan juga. kebiasaan orang-orang Temanggung Jawa Tengah itu seperti itu karena tembakonya berat. Tembakonya berat. Nah, dicampur itu biar dia agak soft. Mempengaruhi Mempengaruhi hisapannya. Jadi ya? ketika berat kasih kemenyan atau cengkeh itu bisa lebih soft. Gitu. Nah, dilihat di sini nih, Mas yo. Ini kan tadi udah ada macam-macam tembakau nih. Aku masih lihat perbedaan dari bentuk, yo. Ya. Bentuk jadinya nih. Ada yang Rajangannya. ya rajangannya tadi tuh. Ada yang masih ada kayak daun-daun Ya. nih. Terus ada yang halus banget kayak ini. Ya. Tambeng ini, ada yang bahkan ada yang kasar kayak gini kelihatannya. Nah, kenapa kok sampai berbeda seperti ini? Ya mungkin anu ya. Karena memang lokasinya berbeda, yang panen juga berbeda, petaninya berbeda. Mereka ya seanunya sendiri. Seenaknya sendiri. Rajangnya jadi khas, ada setiap tembakau itu ada ciri khas rajangannya sendiri. Oh gitu. Katakan Dharma Wangi ini gini ya. Nah, ini kalau masih utuh per kiloan itu dia tuh kayak karpet gitu. Jadi dia setelah dirajang halus dilempit itu iya. Kayak karpet welcome ya. Kalau dia kiloannya itu seperti itu. Kalau udah ini udah diurai berarti ya. Ya, sudah diurai karena Diurai. masuk. Nah, kalau toples. kayak ke meloko gini nih. Lah pas masih kiloannya, apakah memang kasar gini atau Memang kayak- kasar begini. Jadi kayak jerawut-jerawut nggak teratur. Apalagi yang untuk pabrikan. Iya. Pabrikan itu lebih gede lagi rajangannya. Oh gitu. Jadi pabrik punya spesifikasi sendiri nih, rajangan. Jadi yang rajangan halus gini nggak mungkin di pabrik. Apakah mempengaruhi rasa, Mas, kayak gini nih? Rajangan ini loh. Kalau menurut saya enggak ya, Enggak ya? enggak juga. Berarti memang dari Karena memang prosesnya mempengaruhi rasa. penyimpanan, terus mungkin cuaca waktu tanamnya juga. Kalau biasanya kalau sering hujan gitu tambah enggak bagus. Kenapa, Mas? Wah, kurang tahu itu. Jadi kayak tembakau itu banyak menyerap air gitu. Jadi kurang waktu penjemuran juga gitu, nggak boleh kena hujan. Jadi kalau musim hujan gini susah petani tembakau itu. Bahkan ada yang sampai ini ya, apa gagal panen gitu. Gagal ya? panen juga bisa. Oh. Nah, tadi itu
dari yang prosesnya nih, yang kayak baku ini nggak boleh kena hujan, baku harus dijemur kayak gini-gini. Waktu penjemuran tembakau yang baik itu jam berapa sih? Kapan gitu? Apakah siang hari atau malam hari? Siang biasanya, kalau yang saya baca-baca itu dan dari info dari teman-teman petani gitu, ya pagi sampai jam 2 atau jam 3 lah. Itu waktu Ya, ideal. iya waktu ideal. Oh, soalnya aku juga dapat info sih dari teman-teman, katanya angin-angin ono bengi ngono. Oh, itu buat melembabkan malah. Oh, melembabkan. Kalau siang hari itu untuk pengeringan. Jadi saat tembakau habis dirajang kan, barusan dirajang itu masih basah. Ya. Nah, itu kalau siang hari itu pengeringan. Oh, pengeringan. Kalau angin-angin malam hari itu ketika tembakau kita rasa kering, terlalu kering Ya. ya kan. Dipegang kering tuh, kalau dipegang gini dia Kaku. pecah semua. Oh, Jadi pecah. patah-patah, krek. Nah, itu kering. Cara melembabkannya bisa kasih daun pisang, Daun pisang. atau diembun malam hari. Diembunkan Jadi malam hari. dijemur malam hari. Oh, gitu. Nah, tembakau yang baik. Tembakau yang baik ini yang mana, Mas? Maksudnya yang kering kah atau yang lembab kah? Kalau menurut saya kelembapan juga nggak bagus juga gitu. Terlalu kering juga nggak bagus juga. Kalau terlalu kering biasanya nyenggerak. Oh, nyenggerak. Kalau terlalu lembab, aroma hisapan rasanya hilang, aromanya hilang. Oh, berarti kita juga bisa mengatur rasa dari teknik itu ya? Iya, Oh, jadi biasanya kalau kelembapan yang pas itu ketika kita pegang, tangan kita nggak terasa basah. basah. Tapi kita pegang ini dia lembab. Lembab ya. Lembab, tapi kalau setelah diangkat gini tangan nggak basah. Berarti macem-macem ya bako yang berarti bisa ngatur sendiri tadi itu ya. Ya. Oh, gitu. Betul. Nah, kalau cengkeh sendiri, Mas. Kalau tanaman kalau mbako sendiri kan udah tahu tuh daunnya yang besar-besar itu, yang kayak daun jati. Ya. Iya, kayak daun jati ya. Nah, kalau cengkeh ini, Mas. Ini kita punya cengkeh besar ya. Cengkeh ini juga macam-macam nih. Iya kah? Macam-macam. Saya kira cuma kecil-kecil kayak Ada gini. cengkeh yang bubuk halus gitu. Kalau ini termasuk ini bukan termasuk bubuk. Bukan, ada lagi yang bubuk kayak ada minyak cengkeh juga. Jadi Cengkeh ada macam-macam. Itu pun juga pecinta tingwe itu punya selera sendiri. Selera sendiri. Ada juga yang nggak suka kasih cengkeh, juga original gitu sudah. Kalau Mas sendiri suka yang ada cengkehnya atau enggak? Saya jarang pakai cengkeh, kecuali kalau Ini ya. nah kalau temanggungan gini pakai cengkeh. Yang rasanya kayak dipukul Ronaldo. Diiris-iris. Diiris-iris. Iya, cengkeh sendiri tuh ada yang besar-besar juga ya. Contohnya kayak gini, teman-teman. Ini ada contoh lagi satu nih kan. Tadi itu yang kecil. Ini yang besar nih. Ya kan, ini termasuk besar Ya, atau? besar itu. Oh, Ini apa nih? ini cengkeh. Kelopak cengkeh. Apa itu, Mas? Kelopak cengkeh. Ya kelopaknya cengkeh. Cengkeh kan kayak apa itu? Kayak yang di nastar. Itu cengkeh apa namanya? Oh, Masih batangan. bunga berarti ya? Bunga. Itu kelopaknya itu. ini yang sudah dirajang. Sudah dirajang. Oh, gitu. Nah, kalau ngomongin tembakau, ngomongin cengkeh, itu ada kayak klasifikasi kelas toh tadi itu. Iya. Nah, kelas yang bisa masuk ke pabrik itu kelas masuk ke kelas apa tuh? Macam-macam, pabrik punya spesifikasi sendiri. Standarisasinya? Ya, ada standarisasinya, mungkin ini grade apa. Ah, ya itu. Nah, pabrik juga ada grader. Jadi dia Oh, gitu. dia yang biasanya cium-cium tembakau itu. Ah, itu. Kalau menurut dia ini nggak masuk klasifikasi ya sudah nggak bisa. Berarti enak grader ya. Kerjanya cuma nyium bako Iya, doang, bayaran loh. Bayaran ratusan juta. Paling. Enggak, tapi kan biasanya kalau saya dengar-dengar dari teman-teman nih ya, tembakau yang banyak masuk dari soalnya rancu, Mas. Iya, iya. Ada yang bilang tembakau terbaik itu dari Madura. Ah. Ada yang bilang tembakau terbaik itu dari Temanggung. Ada yang bilang dari Jawa Timur sendiri. Bukan ya, Madura termasuk Jawa Timur sih, cuman pulau kan. Tapi Jawa Timur kayak Tulungagung, kayak nganu. Ah. Nah, sebenarnya
Yang mana? Ya itu ya belum tahu, itu semua semua pasti, setiap daerah pasti mengunggulkan hasil tembakonya sendiri-sendiri. Cuman kalau konon kabarnya kalau tembakau biasanya satu rokok itu bisa beberapa tembakau. Oh gitu? Ya. Konon kalau dalam satu rokok itu enggak ada tembakau dari Madura atau Temanggung, itu katanya enggak enak. Katanya. Sampai segitunya? Berarti memang sudah dari zaman nenek moyang kita ya, bahwasanya tembakau Madura, tembakau Temanggung itu memang menjadi campuran terbaik gitu. Campuran terbaik. Oh gitu. Ada lagi Mas. Aku dengar namanya itu tembakau serintil. Oh. Katanya itu termahal lah. Iya, dan kilonya bisa jutaan itu. Serius? Bisa jutaan. Wow. Jutaan, teman-teman. Bentuknya kayak gimana? Bentuknya tambah nggak apa ya? Dia tuh kayak lempung, apa itu lempung? Lumpur. Iya, kayak tanah liat gitu malah. Dan dia berminyak. Duh. Karena itu mungkin fermentasi ya, nggak tahu gimana itu perawatannya atau penyimpanannya. Jadi itu serintil juga ada grade sampai grade tinggi gitu. Jadi A, B, C, D, E sampai ke F itu semakin tinggi. F, G, H itu semakin tinggi. Oh sampai? Bukannya dari Z ke A ya? Enggak. Jadi A itu yang terendah. Itu berlaku pada semua tembakau atau? Wah, kurang tahu kalau serintil seperti itu. Oh, kalau serintil seperti itu. Kalau beberapa petani gayo itu dia malah mengklasifikasikan semakin B, A itu semakin bagus. Oh, ada premium atau super atau dan lain-lain itu semakin bagus. Oh iya. Kalau di Temanggung semakin ke belakang itu semakin tinggi. Semakin tinggi. Oh gitu. Jadi tembakau ini benar-benar unik teman-teman. Kayak ada rahasia magic gitu. Para petaninya itu duwe magic gitu. Ya itu dengar-dengar kalau serintil itu sebagai istilahnya itu apa ya? Kalau orang Jawa bilang babonan nih. Babonan. Jadi per sekilo serintil kalau di pabrikan itu bisa itu untuk campuran 1 kintal bahkan 1 ton tembakau biasa. Kuat ya serintil ya. Itu untuk apa? Itu untuk biar katanya tembakonya biar enak. Jadi kalau nggak ada serintilnya nggak enak. Itu dicampur dicampur dia. Kalau pabrik kan ada kayak mixernya gitu. Ada konon katanya juga di angin-angin doang gitu. Ya itu kita juga nggak tahu, itu rahasia pabrik juga. Berarti... Tapi dengar-dengar memang untuk mendapatkan serintil yang benar-benar itu di Temanggung itu susah juga, karena juga sudah istilahnya diambil pabrik-pabrik gede itu katanya. Oh gitu. Jadi kayak harta karun itu. Jangan-jangan sampai ekspor juga ya serintil itu? Ya, ekspor. Gila, kita harus bangga sama Indonesia guys. Di Situbondo juga banyak yang ekspor juga. Oh, iya? Tapi di daerah Besuki namanya. Besuki. Itu lebih ke cerutu, bukan rokok. Cerutu. Jadi mereka proses cerutu. Di Jember juga banyak cerutu. Ekspor juga. Cerutu itu asalnya bukan dari tembakau juga. Tembakau juga. Nah, bedanya apa, Mas? Nah, kalau soalnya aku lihat kan cerutu tebel, besar. Kalau menikmati cerutu biasanya cuma di kemuh. Oh, di kemuh tadi nggak di inhale. Kalau ini kan dong. Ini kan dimasukkan ke dises. Oh, cerutu memang nggak dises. Enggak. Ya cuma Coba aja dises tanpa batuk.